Oke, nah, apa kabar teman-teman? Melalui video ini, kita akan secara bertahap membahas satu persatu bagaimana cara mengerjakan setiap bab di dalam skripsi. Jadi, bagi teman-teman yang sekarang lagi mengerjakan skripsi atau mungkin sudah dapat agian proposal, mungkin ada yang masih bingung gimana sih menulis latar belakang gitu ya, bagaimana menulis rumusan masalah atau juga bagaimana cara mencari kajian pustaka yang baik gitu ya. Maka secara bertahap kita akan bahas satu persatu melalui video ini. Oke, selamat datang kembali teman-teman. Selanjutnya kita akan mengerjakan bab 2 kajian pustaka. Oke, bab 2 kajian pustaka ini adalah bagian setelah pendahuluan ya. Jadi pada beberapa susunan proposal itu ada yang bab 1, 2, 3 itu dikemas dalam satu bab gitu ya. Jadi bab 1 itu sudah mencakup ada pendahuluan dan kajian pustaka sekaligus metode, ada juga yang dipisah. Tapi untuk memudahkan kita memahami isinya gitu ya, toh mau nanti dimasukkan di bab 1 atau disendirikan dalam satu bab kajian pustaka, intinya sama aja, isinya sama saja. Hanya kadang-kadang karena keterbatasan ruang yang diizinkan oleh lembaga, misalnya skripsinya tidak boleh lebih dari 150 halaman gitu, maka bagian ini nanti bisa dipersempit. Cuman hemat saya, kalau memang mau dipersempit nanti dulu setelah ujian, teman-teman bisa memotong bagian-bagian yang tidak penting atau mereduksi dengan cara memparafrase ya, sehingga hal yang bisa dijelaskan dengan panjang itu dipersingkat penjelasannya. Itu untuk mengurangi jumlah halaman. Tapi sebelum itu kalau saya rasa ya kita mengalir aja dulu, kita kerjakan aja dulu setiap bab mulai bab 1, 2 dan 3 ini gitu. Apalagi masih proposal ini masih harus banyak belajar teman-teman gitu. Jadi jangan mikir jumlah halaman dulu di awal-awal, udah dikerjakan aja dulu gitu ya. Nah, di bab 2 kita masuk pada kajian pustaka. Ketika kita mengerjakan kajian pustaka, kadang-kadang kita bingung teori-teori apa saja ya yang perlu ditulis gitu. Nah, kita ambil contoh salah satu judul yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Kita ambil saja judul penelitian ini adalah representasi konstruksi identitas maskulinitas toksik melalui pilihan kata matian dalam lirik lagu rapper, sebuah kajian sosio-linguistik. Nah, daftar istilah tadi sudah kita putuskan, ada konstruksi identitas, maskulinitas toksik, representasi, kata matian, lirik lagu rapper. Nah, udah dari sini aja. Dari dari daftar istilah ini aja kita kembangkan jadi isi di dalam kajian pustaka. Di sini ada tambahan 2.4 tadi, representasi dalam kajian representasi diksi gitu ya. Kajian representasi diksi. Oke. Ini susunannya ada konstruksi identitas, maskulinitas toksik, diksi toksik, kajian representasi diksi, terus rapper X sebagai objek riset kita gitu ya, dan kajian penelitian terdahulu gitu. Nah, kita akan teringat di latar belakang gitu ya. Loh, di latar belakang juga ada kajian penelitian terdahulu. Teman-teman bisa cek di video yang pernah saya buat terkait perbedaan antara penelitian terdahulu yang ditulis di latar belakang dan penelitian terdahulu yang ditulis di kajian pustaka. Ada tujuan yang berbeda gitu ya, tetapi pada dasarnya kita bisa bersamaan mengerjakannya. Nanti secara bertahap saya ajari bagaimana cara mengerjakan atau mengisi bagian-bagian ini. Untuk mempercepat cara saya menjelaskan, saya akan menggunakan bantuan AI, menggunakan ChatGPT ya teman-teman ya. Sebagai disclaimer, saya di sini tidak sedang mengajarkan cara teman-teman untuk cheating gitu ya, atau berbuat curang dengan menggunakan AI untuk mengerjakan skripsinya, melainkan hanya untuk membantu saya mempercepat menjelaskan aja. Tetap teman-teman itu harus banyak membaca materi. Jadi anggap saja saya sudah membaca semua materi yang akan saya sematkan nantinya di ChatGPT gitu. Jadi PDF-PDF, bacaan-bacaan itu sudah saya baca semua gitu ya. Hanya untuk membantu mempercepat menjelaskan, saya pakai AI gitu. Tapi tetap teman-teman, saran saya ketika kita mengerjakan kajian pustaka, teman-teman harus rajin membaca ya. Jadi PDF-PDF yang dikumpulkan untuk tujuan kajian pustaka itu tadi, tetap teman baca dengan teliti gitu. Juga hasil dari ChatGPT nantinya juga tetap harus dibaca dengan teliti. Oke. Pertama kita kerjakan isinya gitu ya. Kita punya 5 hal ini yang perlu dikerjakan di kajian pustaka. Nah, kira-kira isinya apa? Kalau bingung, mari kita masuk ke ChatGPT. Awal ya. Ini mulai dari awal ya teman-teman. Saya mengerjakan skripsi dengan juga riset ya, mengerjakan skripsi. Riset dengan judul
representasi gitu. Oke, biarkan ChatGPT-nya membaca dulu ini pandangan kita. Nanti kita cek apakah sudah sesuai dengan penelitian kita atau belum. Atau jika teman-teman sudah mengerjakan latar belakang, rumusan masalah dan seterusnya, bisa dimasukkan ke sini gitu ya. Di atas kan sempat sudah kita kerjakan ya rumusan masalahnya ya. Mana. Nah, contoh rumusan masalahnya ada nggak ya? Nah, misalnya ini ya. Sementara rumusan masalahnya satu ini. Kita tulis aja lah. Masukkan aja. Biar ChatGPT-nya sesuai dengan apa yang kita pikirkan di dalam penelitian ini gitu ya. Berikutnya apalagi ya, informasinya. Sebentar. Nah, batasan. Batasan ini kita masukkan. Oke. Oke. Oke, sudah kita dapat. Nah, berikutnya manfaat penelitian. Jadi segala yang kita pikirkan di bab 1 kita masukkan, teman-teman. Oke. Berikutnya kita minta bantuan ya untuk isi dari teori yang 4 ini ya, konstruksi identitas, maskulinitas toksik, diksi toksik, dan ini. Buatkan kerangka isi untuk 4 kajian teori ini. Oke. Jadi yang kajian teori yang 4 itu teori, yang 1 itu objeknya gitu ya, dan yang 1 lagi penelitian terdahulu. Nah, kita kerjakan yang 4 teori ini aja dulu, teman-teman. Kita kerjakan yang 4 teori ini dulu. Kita minta kerangkanya dulu ya. Batasi pada misalnya gitu, biar gak kemana-mana teman-teman. Kita minta dia membatasi ya. Nah, akhirnya membatasi. Nah, coba dilihat. Jadi seringkali ini terjadi ketika teman-teman nggak batasi. Gitu. Misalnya di atas, konstruksi identitas, hakikat identitas, identitas sebagai konstruksi sosial, ini kan sangat umum ya. Bahasa sebagai praktik membentuk identitas, konstruksi identitas, dan seterusnya. Sedangkan di sini, nah, ini lebih khusus lagi nanti dalam lirik lagu, konstruksi identitas pada lirik. Nah, semakin mengerucut teman-teman ya. Jadi materinya semakin mengerucut. Karena kita batasi pada konteks bahasa dalam musik. Maskulinitas toksik, konsep maskulinitas dalam praktik bahasa, konsep maskulinitas toksik karya Terry Kupers. Berikutnya materi maskulinitas toksik dalam lirik musik. Dominasi maskulinitas toksik pada lirik. Oke. Diksi toksik, diksi dalam kajian lirik lagu, bahasa tabu dan makian dalam musik, diksi toksik sebagai strategi linguistik, bentuk diksi toksik dalam lagu, fungsi diksi toksik dalam identitas musik. Nah, sangat lengkap ya teman-teman ya. Apalagi saya sarankan teman-teman pakainya yang Go ya. Jadi ya bayar itu ya yang 75.000 per bulan itu. Jadi hasilnya bisa lebih detail itu daripada yang tidak berbayar. Saya rasa seperti itu teman-teman. Jadi kalau saya rasakan dari pengalaman saya menggunakan ChatGPT ya memang harus yang berbayar ya. Karena selain nanti ini lebih detail, nanti akan mudah kalau kita butuh memasukkan PDF. Jadi setelah ini teman-teman, setelah kerangka ini nanti jadi, kita akan mencoba memasukkan berbagai macam sumber data dalam bentuk PDF. Jadi, ini kita turunkan dulu, nanti kita sisihkan. Nah sekarang kita fokus yang ini dulu. Oke, ini materi kita teman-teman ya. Nah sekarang bagaimana cara mengisi teori? Kita nggak boleh, sekali lagi nggak boleh dan jangan sampai kita minta langsung ke ChatGPT untuk isinya. Meskipun bisa, gitu ya. Bisakah kita minta isinya langsung? Itu bisa aja. Tapi saya sarankan untuk tidak dilakukan, gitu ya. Jadi kita harus cari sumber rujukannya dulu, kita masukkan ke ChatGPT untuk diolah menjadi kajian pustaka. Untuk masing-masing teori ini, teman-teman, ya, untuk masing-masing teori ini kita bisa cari sekitar 10 sampai 15 rujukan lah gitu ya. Misalnya konstruksi identitas. Ini kalau bisa teman-teman cari 10 sampai 15 rujukan. Maskulinitas toksik ini juga 10 sampai 15 rujukan. Gitu teman-teman. Baru dimasukkan ke
ChatGPT ini ya. Oke, seperti itu. Saya cari dulu rujukannya, nanti saya lanjutkan. Teman-teman, kita lanjutkan. Jadi nanti saya beri contoh satu aja ya, terkait konstruksi identitas. Bagaimana kita mendapatkan berbagai macam literatur, sekaligus nanti bagaimana kita gunakan bantuan ChatGPT untuk membuat kajian pustakanya. Setidaknya kan kita punya rangkaian ini ya, rangkaian strukturnya. Jadi kita tentukan dulu strukturnya, jangan sampai nanti ChatGPT lari kemana-mana. Jadi kita tentukan dulu strukturnya, sudah selesai tadi. Berikutnya kita cari literatur kan. Nah, ada dua tempat kita cari literatur. Yang pertama pakai Google Scholar, ya. Kemudian kita masukkan kata kuncinya gitu ya. Kalau saya lebih suka menggunakan kata kunci dalam bahasa Inggris. Kenapa? Karena kita yang pertama akan mendapatkan banyak literatur dari asing. Yang biasanya literatur asing itu jurnal-jurnalnya adalah jurnal yang bereputasi, gitu ya. Kalaupun itu jurnal yang bereputasi, kemudian juga teori yang advance ya, yang lebih terbarukan gitu. Kemudian juga kajian percakapannya, diskusinya itu lebih baik daripada kajian pustaka di Indonesia. Jadi ada banyak hal yang pandangan-pandangan yang modern ya, utamanya kalau kita bicara judul ini, konstruksi identitas ini, apalagi nanti dikaitkan dengan maskulinitas, dikaitkan dengan konstruksi identitas toksik gitu ya, itu kan hal-hal yang kalau bagi peneliti atau akademisi Indonesia itu mungkin tabu untuk didiskusikan gitu ya, tapi bagi peneliti di luar negeri itu kadang-kadang menjadi hal yang menarik gitu loh. Jadi kalau saya akan prefer untuk cari menggunakan kata kunci bahasa Inggris. Misalnya di sini identity construction through language gitu ya. Konstruksi identitas melalui bahasa. Misalnya melalui music, lirik gitu. Akan muncul penelitian-penelitian terbaru gitu ya. Kalaupun tidak dari luar negeri, dari Indonesia misalnya ini Ramadana ini di CJKI ya, di CJKI ini setidaknya jurnalnya biasanya jurnal yang bagus. Nah, Sinta kan gitu. Jurnalnya bisa Sinta gitu. Nah, kita bisa download aja di sini. Selesai di-download, masuk, kita kumpulkan dalam satu file gitu ya, satu file. Ini saya sudah menemukan 15 item, ini berarti item yang ke-16 gitu ya. Kita bisa cari-cari lagi One's Identity Through Music gitu. Ini sebenarnya bagus, punyanya Emily Abbey ini ya, Patrick David. Tapi ini kita tidak bisa download gitu ya, tidak bisa di-download ini. Kalau dari Google Book ya, maka kita bisa klik linknya aja. Kita taruh dulu, kita sematkan dulu. Misalnya kita simpan di sini dulu. Ya. Kita buat baru aja. Nah, kita taruh dulu. Kalau ada buku-buku yang menarik di Google Book gitu. Studi Ego Identity. Nah, ini menarik. Nah, ini ada. Bisa di-download ya. Bagus sekali kalau bisa di-download. Nah, udah masuk. Kita cari lagi. Self image. Nah, ini bagus ini. Jadi alternasi self image dalam lirik lagu, karena memang yang sedang kita cari itu bagaimana sebuah lirik lagu membawa identitas seseorang gitu ya, image seseorang. Cuman bisa di-download nggak ya? Sayang tidak bisa di-download ini. Karena memang itu bisa kita copy aja. Nanti kita minta ChatGPT untuk mengaksesnya gitu ya, sebagai rujukan. Karena kan sebenarnya ChatGPT bisa membaca beberapa konten ini gitu ya, sebagai rujukannya dari abstraknya nanti bisa dikutip gitu ya. Jadi kita kasih linknya aja. Berikutnya, nah ini Nostalgia and Identity dari Scinet. Kadang bisa di-download. Ini bayar ini ya, $19. Kita pastilah teman-teman tidak mau kan bayar ya. Ngapain bayar gitu ya, sudah kita simpan aja di sini gitu. Nanti ChatGPT yang akan kita minta untuk menambahkannya. Itu sakit Bu. Sayang sekali tidak bisa di-download, padahal luar biasa bagus ya rujukan-rujukan dari asing itu. Iya, sayangnya keterbatasan kita dari finansial mungkin ya, teman-teman nggak mungkin beli kan $19. Sekarang dolar berapa Pak? Daripada gitu kan bisa dipakai ngeprint ya. Gitu. Ini bisa nggak di-download ini? Nah, ini tertutup ini ya, close access ya. Kalau close access bisa kita copy aja linknya gitu ya. Oke, jadi selain PDF yang nanti kita masukkan ke ChatGPT, kita juga bisa pakai link-link ini tadi. Karena tidak bisa di-download ya, tidak bisa di-download ya sudahlah, keterbatasan itu kita maklumi bersama. Yang penting tetap ada yang bisa diunggah ke ChatGPT. Sekaligus juga di Google ya, kita pencarian ada Identity Construction Theory gitu ya, Identity Construction Through Lyric, ya. Identity Construction Through Language gitu ya. Jadi kita pakai semua ini, konstruksi identitas secara teoretik
melalui lirik dan melalui bahasa. Dari 3 kata kunci itu aja kita bisa nemu banyak banget ini ya. Nah, dari sini, kemudian dari yang bisa di-download ini ada sekitar gitu. Nah, 17. Saya kira cukup ya. Coba kita masuk ke GPT-nya. Oke. Saya kerjakan dahulu bagian konstruksi identitas. Ini gunakan PDF yang saya unggah dan link yang saya sematkan di bawah sebagai sumber rujukan. Sertakan citasi pada kajian pustaka ya. Ini. Jadi citasinya tadi kita tempel aja di sini teman-teman. Nah, ini tempel aja di situ. Kemudian yang 17, nah ini yang saya maksud dengan teman-teman perlu yang berbayar, karena nggak bisa, kalau nggak berbayar nggak bisa masuk semua ini PDF-nya ya. Nah, ini bisa masuk semua ini 17 PDF. Oke, sudah masuk semua. Oke, kita minta dia ngerjakan. Nah, sudah dapat ya. Revisi. Seperti kita lihat, kalimat yang diambil dari dengan style APA gitu ya, dengan style APA buat yang lebih panjang, misalnya kita itu kok dikit-dikit gini ya gitu, buat yang lebih panjang gitu ya. Citasinya belum disematkan ya, revisinya ini nggak ada citasinya, gimana sih gitu ya. Tolong setiap kalimat diambil dari rujukan dan diberi penanda citasi dengan style APA. Juga buat narasi yang lebih panjang, jika memungkinkan pakai semua rujukan yang saya unggah. Oke. Konsep identitas dalam kajian bahasa. Sudah dikerjakan ya. B. Oke. Nah, kan? beres teman-teman. Sorry ya, jadi ini ditata dulu. Nah, nanti untuk bagian citasinya teman-teman ini kan masih belum otomatis ya. Cerulo, Taylor ini nanti silakan lihat di video saya yang lain ya. Ada menjelaskan terkait bagaimana menggunakan Zotero ya, bagaimana menempelkan PDF-PDF tadi gitu ya, rujukan-rujukan tadi, masukkan database metadata citasi ke Zotero, terus nempel ke sininya bagaimana, itu tanya ke Zotero ya. Tanya ke Zotero. Cek di video yang sudah pernah saya unggah, ada video lain terkait penggunaan Zotero. Jadi tidak di sini ya. Kita fokus di sini untuk menata apa namanya? Kajian pustaka gitu ya. Nah, bagus ini teman-teman. Intinya yang pertama konstruksi konsep identitas dalam kajian bahasa. Berikutnya konstruksi identitas melalui pilihan bahasa. Otomatis ya dia akan melanjutkannya.
Karena tadi kita sudah lengkapi semua, mulai dari konstruksi identitas konstruksi secara teoritis ya, secara definitif juga, terus konstruksi identitas melalui lirik juga ada, konstruksi identitas melalui bahasa juga ada tadi di ini ya, di database rujukan kita itu semuanya sudah lengkap. Jadi 3 hal itu, jadi konstruksi identitas secara teoritik, melalui bahasa, dan melalui lirik lagu itu sudah tersedia semua di sini teman-teman. Sudah tersedia semua. Sehingga untuk subbab 2.1 yang bahas konstruksi identitas itu sekali jalan sudah bisa diisi semua sampai 214 nanti. Oke, udah jadi ya sepertinya di ChatGPT-nya. Oke. Nah, udah beres, kita copy. Nah, otomatis dia sesuai struktur ini. Tadi kan sudah kita masukkan ya teman-teman ya. Acuannya kan sudah kita masukkan. Jadi dia sudah otomatis membangun teori sesuai struktur yang sudah kita pesan. Makanya strukturnya dulu ditaruh di awal, sehingga dia nggak kemana-mana larinya. Nah, ini otomatis rujukannya istimewa nih teman-teman ya. Rujukannya otomatis istimewa gitu. Karena dia pakai rujukan asing gitu ya. Lanjutkan. Ya, 2.1.3 ya. Nanti dicek lagi ya teman-teman ya ininya. Rujukannya ini tadi nanti pakai Zotero ya. Jadi dicek lagi, diklarifikasi ke PDF yang tadi atau link-link yang sudah kita sematkan tadi apa cocok dengan tulisan ini ya. Nanti kita sesuaikan karena ada yang kadang-kadang tahunnya nggak pas, ada namanya nggak pas gitu. Nanti silakan diklarifikasi lagi. Yang jelas untuk isinya bisa kita pakai, tapi untuk penempatan rujukannya itu teman-teman harus cek-recek lagi gitu ya. Jangan sampai mentang-mentang alah sudah ini pasti sudah benar gitu ya. Atau mungkin misalnya Pak dosennya tidak akan memeriksa gitu ya. Wah, kalau yang dosennya saya ya pasti saya periksa gitu ya. Oke, berikutnya yang terakhir 2.4. Konstruksi identitas pada lirik lagu. Nah, ternyata ada di bawahnya ada subnya ya, menarik ini. Nah, sampai dibuatkan indikator utama loh teman-teman ya. Indikatornya ya. Ini nanti bisa kita pakai jadi kajian ini di metode ya. Oke, mantul. Oke. Nah, lengkap sekali ya. Jadi kalau teman-teman kan kadang-kadang bingung Pak bikin indikator penelitiannya. Nah, karena ini tadi kan harusnya setelah 44, karena ini penutup ya, sintesis di 214 ini kita pindah teman-teman. Kita pindah ke atas. Kita pindah ke 214 atas. 213, 214. Nah, jadi seperti ini. ChatGPT itu selalu kasih penutup teman-teman. Nah, sedangkan di dalam riset itu pemikirannya deduktif, ya. Sedangkan ChatGPT itu induktif, berpikir penyimpulan di belakang. Maka bagian paling akhir kalau sudah ada seperti ini berdasarkan sintesis teori, nah ini kita pindah di awal. Ya. Kita pindah ditaruh berdasarkan sintesis teori ini, gitu ya, konstruksi identitas gitu. Terus baru dijelaskan konstruksinya, ya. Kalau tadi kan dijelaskan konstruksi dulu, baru disimpulkan. Gitu. Nah ini juga sama. Akhir dari 2.1.3 itu kita pindah ke atas teman-teman. Nah, atau penelitian ini memandang. Jadi bagaimana pandangan penelitian ini itu kita pindah di awal. Ini juga sama. Pindah di awal. Dalam konteks penelitian ini, konstruksi identitas baru dilanjutkan identitas dalam bahasa. Nah, gitu. Ini juga sama. Jadi kita balik ya. Karena ChatGPT itu berpikirnya induktif, nah sedangkan laporan penelitian itu deduktif. Maka kesimpulan kita balik ke atas. Selain itu juga akan mengurangi pembacaan ini indikator AI ya. Jadi kalau dicek pakai AI, kalau semua tulisan kalian itu sifatnya induktif, gitu ya, itu akan dicurigai AI. Gitu ya. Jadi buatlah deduktif. Nah, ini kan nggak boleh ada langsung judul gini. Nah, buatkan
satu paragraf pembuka untuk buatkan satu paragraf pembuka sebelum subbab di dalamnya untuk 2.1. Agar penjelasannya menjadi deduktif gitu teman-teman. Oke guys. Satu paragraf aja yang deduktif ya. Oke, setelah ada ini isinya adalah mantul ini. Bayangkan berapa halaman ini sudah ya untuk yang 2.1. Selanjutnya nanti maskulinitas toksik. Nah, tinggal dicarikan rujukan-rujukan tentang maskulinitas toksik baik dalam bahasa, baik maskulinitas toksik itu sendiri, terutama yang menurut Terry Kupers gitu ya. Kemudian maskulinitas toksik dalam lirik musik, maskulinitas toksik, indikator maskulinitas toksik dan lain sebagainya. Itu juga carikan rujukan gitu ya. Carikan rujukan. Seperti tadi, rujukan bisa dalam bentuk PDF atau dalam bentuk link rujukan. Cuma diutamakan yang PDF agar bisa dibaca langsung oleh ChatGPT-nya atau AI-nya. Gitu ya. Oke teman-teman, itu contoh bagaimana kita dengan cepat mengerjakan kajian pustaka yang baik, rujukannya juga internasional, bereputasi. Hanya nanti ini tidak berhenti ya, teman-teman harus cek ulang rujukan ini. Tadi pakai Zotero, dibuka akun Zotero-nya gitu ya. Di sini belum saya buka, jadi pakai akun Zotero nanti, kemudian dianalisis satu persatu kebenaran dari rujukan ini, disesuaikan dengan rujukan yang tadi diserahkan ke ChatGPT, apakah yang dalam bentuk PDF maupun yang dalam bentuk link gitu ya. Nanti ditata di Zotero-nya. Untuk penjelasan tentang penataan itu ada pada video saya yang lain, coba dicari di channel saya, ada penjelasan bagaimana cara mengerjakan kajian pustaka menggunakan Zotero, setiap tahapnya sudah saya sampaikan di situ gitu ya. Nah oke, nanti akan kita lanjutkan untuk mengerjakan yang bagian ResearchGate gitu ya. Nanti saya sampaikan pada video yang berbeda. Terima kasih.